Berkas perkara dugaan ijazah palsu anggota Komisi 2 DPRD Lampung Selatan Supriyati dilimpahkan dari Ditkrimsus Polda Lampung kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada Senin 28 April 2025. Lalu Ditkrimsus Polda Lampung juga telah memanggil anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut pada Rabu 30 April 2025 kemarin. Dengan menaiki mobil Mitsubishi Pajero Sport BE 1301 EJ berwarna hitam, Supriyati tiba di Polda Lampung sekitar pukul 9 pagi. Setelah itu, sekitar pukul setengah 12 siang, mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dinaiki Supriyati tersebut meninggalkan Polda Lampung. Berdasarkan informasi, Supriyati pergi meninggalkan Polda Lampung menuju Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Lalu, pada sekitar pukul setengah 3 siang, mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dinaiki Supriyati tersebut tiba di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Tak banyak bicara, Supriyati langsung masuk ke gedung kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Lalu sekitar pukul 19.25 WIB, akhirnya Supriyati keluar dari gedung kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Kepala Seksi Tindak Pidana Kasipidum Gunawan Wibisono membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan 2 tersangka dari Polda Lampung terkait kasus penggunaan ijazah palsu. Benar, pelimpahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan oleh Polda Lampung karena wilayah hukumnya berada di Lampung Selatan. 2 tersangka tersebut adalah Supriyati dan Ahmad Sarudin. Keduanya diduga terlibat dalam penerbitan dan penggunaan ijazah palsu yang dipakai untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Bumi Hagom Mufakat tersebut. Keduanya sempat mengajukan permohonan agar tidak dilakukan penahanan, namun pihaknya memutuskan untuk melakukan penahanan kota terhadap kedua tersangka. Artinya tersangka ini tidak boleh keluar kota dan dilengkapi alat APE atau alat pengawasan elektronik serta wajib lapor. Alat pengawas elektronik AP merupakan peralatan yang digunakan untuk memantau pergerakan tahanan secara real time. Biasanya berupa gelang elektronik dengan sistem GPS. Ia menjelaskan salah satu tersangka sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan saat proses pelimpahan. Tersangka ini kondisinya sempat ngedrop. Kita panggil tenaga kesehatan. Tersangka Supriyati yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan didakwa pelanggaran 69 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, Ahmad Sarudin dikenakan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang yang sama. Kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara masing-masing 10 tahun serta denda sebesar 500 juta. Dari kemarin sudah saya sampaikan, kami itu memang melakukan permohonan agar klien kami tidak ditahan dalam kasus ijazah palsu. Jadi kami sudah berusaha melengkapi sesuai dengan ketentuan persyarat perundang-undangan. Kan ditahan itu kan kalimatnya dapat, boleh juga nggak ditahan. Apabila dia dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan baru dapat ditahan. Kebetulan klien kami itu karena sakit, jadi permohonannya di tahanan kota. Tahanan kota. Jadi dilakukan tahanan kota selama 20 hari. Kondisi kesehatannya seperti apa, Bang? Kebetulan klien kami itu ada jantung ya. Jantung tadi pun ketika tahap 2 dia langsung sakit, ya kan? Ngunci, dia ada stroke ringan, dia ngunci terus sesuai dengan ada langsung tadi dia juga didatangkan dokter dari rumah sakit 3 orang ya kalau nggak salah 3 orang dokter yang sudah periksa, lalu seluruh istirahat, baru istirahat sebentar lalu pemeriksaannya dilanjutkan. Tapi memang diakui oleh klien Anda bahwa dia menerbitkan ijazah itu? Iya, sebagaimana yang dia jelaskan ya, yang prinsipal kami jelaskan bahwa sebenarnya dia tuh nggak kenal sama Bu Supriyati itu. Karena ada yang meminta temannya dia gitu kan, saudara MH itu diminta dibuatkan, dikasih duit 1.500.000, lalu dikasih fotokopi KTP, dikasih fotokopi KK dan ijazah di bawahnya serta pas foto. Jadi aslinya kalau Pak Sarudin itu tidak pernah ketemu dengan Supriyati, nggak kenal. Lalu diproses oleh Pak Sarudin, paling lama kurang lebih kan hari ini ditelepon, besok dikasih uangnya, lalu kasih berkasnya, lalu maraton di berkas, lalu sidik jarinya pun itu di kantor BBHN. Sidik jarinya itu. Ada upaya nggak dari kita untuk menjerat si MH itu supaya juga terjerat? Pada prinsipnya siapapun yang terlibat, kan di kita ini kan tidak ada yang kebal hukum. Yang penting syarat formilirnya terpenuhi, ya pasti kita upayakan. Kan jangan sampai ada pemisahan. Ini orang lemah. Kan kalau kita pikir secara logika, hanya 1.500.000 loh.
sampai dia ke Kejaksaan Tinggi, ke Polda, sampai dia ditahan. Ya kan sekalipun tahanan kota kan tetap namanya ditahan kan? Apa permintaan ini bersifat memaksa? Yang mana? Yang permintaan untuk menerbitkan ijazah bersifat memaksa atau Oh, enggak? kalau maksa atau tidak memaksakan kami kan tidak tahu. Karena klien kami tidak ngomong seperti itu, ya kami juga tidak berani menyampaikan dipaksa atau tidak dipaksa. Ya. Oke, cukup. SPD, SHMH, CPLE, CPM, ya ke CPI, CPA, CPA. Oke. Selaku Kita mendapatkan pelimpahan barang bukti dan tersangka 2 orang dari Polda yang ditangani sebelumnya oleh Kejati, karena wilayah hukumnya di sini dilimpahkan di sini, artinya penuntutan dilakukan di wilayah hukum Kalianda. 2 orang tersangka sudah diserahkan ke kita dan kita terima atas nama Supiati binti M Safi'i, yaitu disangka atau didakwa melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian pasal 69 ayat 2, dan tersangka Ahmad Safuddin bin almarhum Ahmad Saju disangka pasal 67 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan hari ini telah selesai dilakukan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa tersangka ini kondisinya ngedrop, secara psikologis juga ngedrop, dan tadi terjadi gangguan kesehatan. Kita panggil tenaga kesehatan juga dan tidak tidak fit. Kemudian para tersangka ini mengajukan permohonan tidak dilakukan penahanan, tetapi kami sebagai tim penuntutan umum yang telah ditunjuk oleh pimpinan melakukan penahanan, yaitu penahanan kota, yang artinya si tersangka ini ditahan di kota ini, tidak boleh keluar kota, dan dilengkapi alat APE namanya, pengawas untuk si tersangka tidak melakukan perjalanan di luar kota dan melakukan wajib lapor pada setiap hari Senin. Demikian ada ini yang proses penahanan luar kota sampai berapa hari Mas perkiraan Mas? penahanan kota kita lakukan 20 hari ke depan dari dua-duanya. Karena yang satu, setelah kita menerima permohonan juga dari keluarga, ternyata beliau yang Ibu Supriyati ini, suaminya juga mengalami sakit keras dan harus dilakukan perawatan oleh sang suami istri. Dan juga beliau ini juga aktif untuk membantu masyarakat yang sakit-sakit, artinya dia tidak diam di rumah sebagai pekerja sosial membantu masyarakat sekitar. Ya. Ada buktinya Pak bahwa dia sakit atau itu? Ada. Ya, kita nggak permohonan tidak serta merta kita kabulkan, tapi kita teliti dulu juga ada pendukungnya, yaitu rekam medisnya, termasuk dokter juga hadir di sini dan meyakinkan bahwa memang yang bersangkutan juga sakit.